the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Pentakosta Riani Daily. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Kristologi. Selamat menonton. Perlu kita ketahui dulu bahwa Kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Christos, yang berarti Kristus atau yang diurapi, dan Logos yang berarti ilmu, firman, pengajaran, atau pembahasan. Jadi secara sederhananya, Kristologi dapat diartikan sebagai ilmu atau ajaran yang membahas tentang Kristus, khususnya mengenai siapa itu Yesus Kristus dan apa karyanya bagi manusia. Dalam iman Kristen, kata Kristus menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah untuk membawa keselamatan bagi manusia. Hal ini terlihat dalam pengakuan Petrus kepada Yesus yang berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Bisa kita lihat dalam Matius pasal 16 ayat 16. Sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam teologi, Kristologi secara khusus mempelajari tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Kristologi menjelaskan siapa Yesus yang sebenarnya, bagaimana naturnya, serta tujuan kedatangannya ke dunia. Dalam ajaran Kristen dijelaskan bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Alkitab menjelaskan hal ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Selain membahas pribadi Yesus, Kristologi ini juga mempelajari karyanya dalam penyelamatan manusia dari dosa. Kedatangan Yesus ke dunia bukan tanpa tujuan, tetapi untuk membawa keselamatan bagi manusia. Hal ini dijelaskan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 yang mengatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Melalui kehidupan, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya, Yesus memberikan jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah dipahami sebagai pusat dari seluruh isi Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Teologi Alkitabiah melihat bahwa seluruh rencana keselamatan Allah dalam Alkitab pada akhirnya menunjuk kepada pribadi dan karya Yesus Kristus. Artinya, sejak awal sampai akhir Alkitab, Allah sedang menyatakan rencananya untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, Yesus dinyatakan melalui janji, nubuat, dan gambaran tentang Mesias yang akan datang. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberikan janji tentang seorang penyelamat yang akan mengalahkan kuasa dosa. Hal ini terlihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yang mengatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Janji ini dipahami sebagai gambaran tentang kedatangan Kristus yang akan mengalahkan iblis dan membawa keselamatan bagi manusia. Kemudian para nabi juga menubuatkan kedatangan Mesias yang akan lahir ke dunia. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 menyatakan bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang anak yang disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nubuat ini menunjukkan bahwa Mesias yang akan datang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah dan akan hadir di tengah-tengah manusia. Dalam Perjanjian Baru,
Semua janji dan nubuatan tersebut digenapi dalam diri Yesus Kristus. Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah sejak semula dan kemudian menjadi manusia dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Kristus dalam kekekalan masa lalu berarti bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ia tidak mulai ada ketika lahir di Bethlehem, tetapi sudah ada sejak kekekalan bersama Allah. Dalam iman Kristen, Yesus bukan hanya manusia yang lahir di dunia, tetapi ia adalah anak Allah yang sudah ada sejak semula. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16-17 menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Kristus sudah ada sebelum penciptaan dan memiliki peran dalam karya penciptaan. Dengan demikian, Kristus dalam kekekalan masa lalu berarti bahwa Yesus Kristus bersifat kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan hidup bersama Allah sejak semula. Kedatangannya ke dunia bukanlah awal keberadaannya, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Eksistensi Kristus dalam Perjanjian Lama terlihat melalui janji nubuatan dan gambar tentang Mesias yang akan datang. Walaupun nama Yesus tidak disebut secara langsung, Perjanjian Lama sudah menunjukkan bahwa Allah akan mengutus seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Janji pertama tentang Mesias muncul setelah manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ayat ini dipahami sebagai janji tentang Kristus yang akan mengalahkan kuasa dosa dan iblis. Selain itu, para nabi juga menubuatkan tentang kelahiran Mesias. Perjanjian Lama juga menggambarkan penderitaan Mesias yang akan menanggung dosa manusia, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, bahwa ia tertikam oleh karena pemberontakan manusia, dan oleh bilur-bilurnya lah manusia menjadi sembuh. Yesus Kristus dalam nubuatan Perjanjian Lama dapat dilihat melalui berbagai nubuatan para nabi yang menunjuk kepada kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Walaupun nama Yesus belum disebutkan secara langsung, banyak bagian dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kelahiran, kehidupan dan penderitaan dan karya keselamatan yang akan dilakukan oleh Mesias. Salah satu nubuatan yang penting adalah tentang kelahiran Mesias dari seorang perempuan. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 tertulis, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nubuatan ini menunjukkan bahwa Mesias akan lahir ke dunia dan Allah akan hadir di tengah manusia. Selain itu, tempat kelahiran Mesias juga telah dinubuatkan. Dalam Mikha pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nubuat ini kemudian digenapi ketika Yesus lahir di Bethlehem. Perjanjian Lama juga menubuatkan penderitaan Mesias yang akan menanggung dosa manusia. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ayat ini menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh Mesias demi keselamatan manusia. Dengan demikian, nubuatan dalam Perjanjian Lama menunjukkan bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah direncanakan oleh Allah
sejak lama melalui berbagai nubuatan tentang kelahiran, tempat lahir, dan penderitaan Mesias. Eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru menyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari seluruh janji Allah dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, identitas Yesus sebagai anak Allah, Juru Selamat, Tuhan, dan Raja dinyatakan melalui kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya berbicara dari jauh, tetapi Ia hadir secara nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Selanjutnya, inkarnasi Yesus Kristus, yaitu ada problematika inkarnasi. Inkarnasi membahas bagaimana Allah yang tidak terbatas dapat menjadi manusia yang terbatas tanpa kehilangan keilahiannya. Ini menjadi salah satu topik penting dalam teologi karena menyangkut misteri persatuan antara natur ilahi dan natur manusia dalam satu pribadi Yesus Kristus. Masalah yang sering dibahas adalah salah satunya bagaimana dua natur itu bisa bersatu dalam satu pribadi. Apakah Yesus tetap Allah ketika Ia menjadi manusia atau keilahiannya itu berkurang? Dalam Filipi pasal 2 ayat 6-7 menjelaskan bahwa Kristus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Namun pengosongan diri itu bukan berarti Ia kehilangan keilahiannya, melainkan membatasi hak dan kemuliaan ilahinya selama hidup di dunia. Inkarnasi adalah dasar utama keselamatan, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan melalui kemanusiaan yang nyata. Inkarnasi bukan tanpa tujuan. Allah memiliki maksud yang jelas ketika Kristus datang ke dunia. Tujuannya yaitu yang pertama, menyingkapkan diri Allah Bapa. Yesus datang untuk menyatakan siapa Allah Bapa kepada manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa anak tunggal Allah yang menyatakan Bapa. Melalui kehidupan dan pengajaran Yesus, manusia dapat memahami karakter, kasih, dan kehendak Allah. Tanpa Kristus, manusia tidak dapat mengenal Allah secara benar. Yang kedua yaitu menjadi korban penebus dari dosa. Yesus datang menjadi korban pengganti bagi manusia yang berdosa. Dalam Markus 10 ayat 45 mengatakan bahwa Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus bersifat substitusi. Ia mati menggantikan manusia. Pengorbanan ini bukan paksaan, tetapi tindakan kasih dan ketaatan kepada Bapa. Yang ketiga yaitu menghancurkan kuasa setan. Inkarnasi juga bertujuan untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan kuasa dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 menyatakan bahwa anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan pekerjaan iblis. Kemenangan itu diwujudkan melalui salib dan kebangkitan Kristus. Artinya, kuasa dosa dan maut tidak lagi memiliki otoritas mutlak atas orang percaya. Tujuan inkarnasi yang keempat yaitu mengukuhkan janji-janji Allah. Kristus datang untuk menggenapi seluruh janji Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa semua janji Allah menjadi ya di dalam Kristus. Artinya, Kristus adalah penggenapan rencana keselamatan Allah yang sudah dinubuatkan sejak lama. Yang kelima, menghapus dosa. Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 menegaskan bahwa tugas utama Kristus adalah menghapus dosa manusia
melalui darahnya di kayu salib. Tanpa pengorbanan Kristus, dosa manusia tidak dapat diampuni secara sempurna. Yang keenam yaitu menjadi teladan bagi manusia. Yesus tidak hanya datang untuk menebus, tetapi juga memberikan contoh hidup yang benar. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 menyatakan bahwa Kristus menderita dan meninggalkan teladan supaya manusia mengikuti jejaknya. Dalam kehidupannya, Yesus menunjukkan ketaatan kepada Allah, kerendahan hati, kasih kepada sesama, dan pengampunan. Selanjutnya, teori kenosis. Teori kenosis menjelaskan makna tentang mengosongkan diri dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Istilah ini tidak berarti Kristus kehilangan keilahiannya, tetapi membahas bagaimana ia membatasi manifestasi kemuliaannya selama hidup di dunia. Yang pertama, teori Thomatius, Delitzsch, dan Crosby. Teori ini menyatakan bahwa Kristus tetap memiliki keilahiannya, tetapi ia membatasi penggunaan hak dan kuasa ilahinya. Artinya, ia tetap Allah tetapi tidak selalu menampilkan kuasa ilahi secara terbuka. Dasarnya diambil dari Filipi pasal 2 ayat 7. Yang kedua yaitu teori Guest dan Becker. Teori ini menekankan bahwa dalam inkarnasi Kristus membatasi kesadaran penuh atas keilahiannya, sehingga ia benar-benar mengalami kehidupan manusia secara nyata. Pendekatan ini lebih menekankan pengalaman kemanusiaan Yesus. Yang ketiga yaitu teori Ephraim. Teori ini menyatakan bahwa Kristus tetap memiliki keilahian, tetapi tidak menggunakan seluruh kuasa ilahinya selama hidup di dunia. Ia tetap Allah, namun memilih hidup dalam kerendahan. Yang selanjutnya Yang keempat, teori Martensen. Teori ini menekankan bahwa Kristus secara sukarela merendahkan diri untuk mengambil natur manusia tanpa kehilangan identitas ilahinya. Inkarnasi adalah tindakan kasih yang sadar dan sukarela. Selanjutnya, kehidupan dan karya Kristus. Kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus. Yesus lahir secara ajaib melalui perawan Maria sebagai penggenapan nubuat. Lukas pasal 2 ayat 11 menyatakan bahwa telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Selama hidupnya, Yesus mengajar dengan kuasa, melakukan mujizat, menyatakan kerajaan Allah, dan mengasihi orang berdosa. Dalam Lukas pasal 2 ayat 52 menyatakan bahwa Yesus bertambah dalam hikmat dan pertumbuhan, menunjukkan bahwa ia benar-benar mengalami kehidupan manusia. Selanjutnya, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus merupakan pusat dari karya keselamatan Allah bagi manusia. Seluruh pelayanan dan kehidupan Yesus di dunia mencapai puncaknya di salib. Tanpa kematian Kristus, tidak ada pengampunan dosa dan tidak ada pendamaian antara manusia dan Allah. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, ayat ini menegaskan bahwa penderitaan Kristus bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena dosa manusia. Ia menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Dalam teologi Kristen, kematian Kristus dipahami sebagai tindakan pengorbanan yang memiliki makna rohani yang dalam.
Makna kematian Kristus yaitu sebagai korban pendamaian. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 menjelaskan bahwa kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Manusia yang berdosa terpisah dari Allah karena dosa. Namun melalui kematian Kristus, hubungan yang rusak itu dipulihkan. Salib menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Pendamaian ini bukan usaha manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri. Selanjutnya sebagai korban pengganti. Yesus mati sebagai pengganti manusia. Ini disebut konsep substitusi atau pergantian. Manusia seharusnya menerima hukuman atas dosa, tetapi Kristus menanggung hukuman itu di tempat manusia. Yesaya pasal 53 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Artinya, ia tidak berdosa tetapi ia menanggung dosa orang berdosa. Ia mati supaya manusia dapat hidup. Pengorbanan ini bersifat sukarela dan penuh kasih. Makna yang ketiga itu jalan perdamaian. Dalam Kolose 1 ayat 20 menyatakan bahwa Allah memperdamaikan segala sesuatu melalui darah salib Kristus. Darah Kristus bukan sekedar simbol, tetapi menunjukkan pengorbanan nyata yang memiliki kuasa rohani untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Salib adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan rekonsiliasi dengan Allah. Tanpa salib, tidak ada keselamatan. Keempat, karya penebusan. Efesus 1 ayat 7 menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Penebusan berarti membayar harga untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Dalam konteks rohani, dosa memperbudak manusia. Kristus membayar harga dengan darahnya. Manusia dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi kematian Kristus adalah pembayaran lunas atas utang dosa manusia. Jadi kematian Yesus bukan kegagalan, bukan kekalahan, dan bukan kebetulan sejarah. Kematiannya adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya yang sempurna. Salib menjadi pusat iman Kristen karena disitulah kasih Allah dinyatakan secara nyata. Yang kedua yaitu kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus. Jika kematian Kristus adalah dasar penebusan, maka kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan atas dosa dan maut. Matius pasal 28 ayat 6 menegaskan bahwa kubur kosong karena ia telah bangkit. Kebangkitan bukan sekedar cerita iman, tetapi peristiwa historis dan teologis yang menjadi fondasi kekristenan. Selanjutnya, makna kebangkitan Kristus. Yang pertama, membuktikan keilahian Yesus. Kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Roma 1 ayat 4 menyatakan bahwa ia ditetapkan sebagai anak Allah dalam kuasa oleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika Yesus tetap mati dan tidak bangkit, maka klaimnya sebagai anak Allah akan dipertanyakan. Namun kebangkitan membuktikan bahwa kuasa maut tidak dapat menahannya. Yang kedua yaitu menjadi dasar iman Kristen. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 mengatakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Artinya, kekristenan berdiri di atas kebangkitan. Tanpa kebangkitan, iman kehilangan dasar. Tanpa kebangkitan juga keselamatan tidak sempurna. Kebangkitan memberi jaminan bahwa pengorbanan Kristus diterima oleh Allah Bapa. Yang ketiga yaitu memberikan harapan hidup kekal. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 menyatakan bahwa Kristus adalah buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya,
Kebangkitan Kristus adalah contoh dan jaminan. Orang percaya memiliki harapan hidup yang kekal dan kematian bukan akhir dari segalanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kenaikan Yesus Kristus setelah kebangkitan. Yesus tidak tinggal di dunia secara fisik, tetapi ia naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa Yesus terangkat ke surga di hadapan murid-muridnya. Kenaikan adalah bagian penting dari penyempurnaan karya keselamatan. Makna dari kenaikan Yesus Kristus yaitu yang pertama, Kristus dimuliakan. Kenaikan menunjukkan bahwa Yesus kembali kepada kemuliaannya bersama Bapa. Ia tidak lagi hidup dalam kondisi terbatas seperti saat inkarnasi, tetapi sekarang ia dimuliakan sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Filipi 2 ayat 9-11 menyatakan bahwa Allah sangat meninggikan dia. Yang kedua, ia memerintah sebagai Raja. Setelah naik ke surga, Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Posisi ini melambangkan otoritas, pemerintahan, dan kekuasaan tertinggi. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Raja yang memerintah atas seluruh alam semesta. Yang ketiga, ia menjadi imam besar yang mendoakan umatnya. Ibrani 7 ayat 25 menjelaskan bahwa ia hidup senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Artinya, Yesus terus mendoakan orang percaya dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dan ia membela umatnya di hadapan Allah. Kenaikan menunjukkan bahwa pelayanan Kristus tidak berhenti, tetapi terus berlangsung dalam perannya sebagai imam besar. Selanjutnya, nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Yesus Kristus. Yang pertama, nama-nama Yesus. Nama-nama Yesus bukan sekedar identitas, tetapi mengungkapkan natur, karya, dan misi keselamatannya. Nama yang pertama yaitu Yesus atau Yesua. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Nama ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah sendiri yang bertindak melalui anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, keselamatan yang dimaksud bukan hanya pembebasan dari hukum dosa, tetapi juga pemulihan relasi antara manusia dan Allah serta pembebasan dari kuasa dosa dan kematian. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Nama ini menegaskan bahwa Yesus adalah sumber dan jalan keselamatan yang mutlak. Yang kedua yaitu Kristus. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani yang berarti diurapi. Dalam tradisi perjanjian lama, pengurapan diberikan kepada nabi, imam, dan raja sebagai tanda pengutusan ilahi. Yesus disebut Kristus karena ia adalah penggenapan sempurna dari semua jabatan tersebut. Pengurapannya bukan dengan minyak secara simbolis saja, tetapi dengan Roh Kudus secara penuh dan kekal. Dalam Lukas 4 ayat 18 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan sejak perjanjian lama. Nama yang ketiga yaitu Tuhan. Sebutan Tuhan dalam konteks Yesus bukan sekedar gelar hormat, tetapi pernyataan iman bahwa ia memiliki otoritas ilahi. Dalam budaya Yunani, kata kurios digunakan untuk penguasa. Namun, dalam iman Kristen, gelar ini menunjuk pada keilahian Yesus. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan berarti mengakui bahwa ia memerintah atas kehidupan, gereja, dan seluruh ciptaan. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Gelar yang keempat yaitu anak manusia. Gelar ini sering dipakai Yesus untuk menyebut dirinya sendiri. Istilah ini menunjukkan dua hal, yaitu satu,
kemanusiaannya yang sejati, dan kedua yaitu otoritas ilahinya. Dalam Daniel pasal 7, anak manusia menerima kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang kekal. Artinya gelar ini bukan sekedar identitas manusia, tetapi juga identitas kerajaan dan penghakiman. Markus 10 ayat 45, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Dalam Matius pasal 25 ayat 31, anak manusia datang dalam kemuliaan untuk menghakimi. Gelar ini menyatukan aspek penderitaan dan kemuliaan dalam diri Kristus. Yang kelima yaitu anak Allah. Gelar ini menegaskan relasi unik antara Yesus dan Allah Bapa. Dalam pengertian teologisnya, anak Allah tidak berarti makhluk ciptaan, tetapi menunjukkan kesatuan natur ilahi dengan Bapa. Yesus memiliki natur ilahi yang sama dengan Allah, tetapi dalam relasi pribadi yang berbeda. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Dan dalam Markus pasal 1 ayat 11, menyatakan Allah menyatakan Yesus sebagai anak yang dikasihi. Jadi gelar ini menegaskan keilahian sekaligus relasi kekal dalam Tritunggal. Selanjutnya kemanusiaan Kristus. Doktrin ini disebut inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Yesus benar-benar manusia, bukan sekedar tampilan manusia. Yang pertama, lahir sebagai manusia. Yesus lahir melalui proses kelahiran normal dari Maria, menunjukkan bahwa ia masuk ke dalam sejarah manusia. Namun kelahirannya bersifat unik karena dikandung oleh Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 2 ayat 7, ia dilahirkan dan dibaringkan di palungan. Dalam Galatia pasal 4 ayat 4, lahir dari seorang perempuan. Inkarnasi menunjukkan bahwa Allah mendekat kepada manusia secara nyata. Yang kedua, memiliki emosi dan perasaan. Yesus mengalami sukacita, kesedihan, belas kasihan, dan bahkan kemarahan yang kudus. Hal ini membuktikan bahwa ia mengalami pengalaman manusia secara penuh. Dalam Yohanes 11 ayat 35, Yesus menangis. Dalam Markus 3 ayat 5, ia marah karena kekerasan hati manusia. Matius 9 ayat 36, ia tergerak oleh belas kasihan. Yesus memahami penderitaan manusia karena ia sendiri mengalaminya. Yang ketiga itu memiliki keterbatasan fisik. Sebagai manusia, ia bisa lelah, lapar, dan haus. Namun keterbatasan ini bukan berarti kelemahan moral, melainkan bagian dari natur kemanusiaan. Dalam Yohanes 4 ayat 6, ia lelah. Dalam Matius pasal 4 ayat 2, ia lapar. Dalam Yohanes 19 ayat 28, ia haus di kayu salib. Ini menegaskan bahwa ia benar-benar manusia. Selanjutnya keilahian Kristus. Walaupun menjadi manusia, Yesus tetap Allah yang kekal. Keilahiannya terlihat melalui otoritas, kuasa, dan tindakan ilahinya. Pengajarannya berotoritas ilahi. Ia tidak mengutip otoritas lain, tetapi berbicara atas namanya sendiri. Dalam Matius 7:28 ayat sampai 29, ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 16, ajarannya berasal dari Allah. Ini menunjukkan bahwa sumber ajarannya adalah ilahi. Selanjutnya pengakuan ilahi tentang dirinya. Yesus menyatakan eksistensi kekalnya. Dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan ini menunjukkan keberadaan kekal. Selanjutnya, tindakan ilahi mengampuni dosa. Hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5-7 menghakimi dunia. Dan Yohanes 5 ayat 22 memelihara ciptaan. Jika ia menerima penyembahan, berarti ia memiliki hak ilahi. Selanjutnya jabatan-jabatan Yesus Kristus.
Yesus Kristus menjalankan 3 jabatan utama secara sempurna. Yang pertama yaitu Nabi. Sebagai Nabi, ia menyatakan wahyu Allah dan menyampaikan kebenaran. Namun ia bukan hanya penyampai firman, ia adalah firman itu sendiri. Bisa kita lihat dalam Ulangan pasal 18 ayat 15, Lukas pasal 4 ayat 18, dan Yohanes pasal 1 ayat 1, yang menggenapi nubuat tentang Nabi yang besar. Yang kedua yaitu imam. Sebagai imam, ia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Berbeda dengan imam perjanjian lama yang mempersembahkan korban hewan, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Korbannya bersifat sempurna dan sekali untuk selamanya. Ia menjadi imam besar yang hidup untuk selamanya. Yang ketiga yaitu raja. Sebagai raja, ia memerintah atas segala gereja dan seluruh alam semesta. Kerajaannya bersifat rohani sekarang, tetapi akan dinyatakan secara penuh di masa depan. Bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 19 ayat 16, Lukas pasal 1 ayat 33, dan Filipi pasal 2 ayat 9-11. Ia adalah raja yang kekuasaannya kekal. Baik, demikian saja yang dapat saya bagikan. Semoga video ini dapat membantu kita akan pengenalan tentang Kristus. Sampai jumpa kembali. Shalom.